Ya, halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 13 dengan saya Muhammad Gibran Al-Ghifari, dan tentunya di dalam kelompok saya ada rekan saya yaitu Igede Andika. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep kebijakan bisnis, khususnya terhadap produksi, harga, pemasaran, dan iklan. Oke, sebelum itu mungkin kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan materi. Oke, untuk pendahuluan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang akan kami jelaskan di sini mengenai konsep kebijakan bisnis, produksi, harga, pemasaran, dan iklan. Nah, dalam persaingan bisnis ini yang semakin ketat perusahaan perlu memiliki kebijakan bisnis yang tepat tentunya sebagai panduan strategis dan operasional. Nah, kebijakan ini mencakup 4 aspek utama: produksi, harga, pemasaran, dan iklan, yang saling mendukung dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, tentunya produksi menekankan efisiensi dan kualitas. Harga harus seimbang antara daya beli dan biaya. Pemasaran membangun hubungan dengan konsumen. Nah, iklan memperkuat citra merek, terutama melalui marketing digital ataupun media digital. Nah, pemahaman penyeluruhan terhadap keempat aspek ini sangat amat penting bagi teman-teman untuk diketahui, khususnya dalam suatu perusahaan ini untuk merancang strategi berkelanjutan, mengevaluasi kinerja, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam mempertahankan daya saing di pasar global, khususnya ketika di dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep produksi. Produksi itu tentunya memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi sebagai proses awal untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan setiap manusia. Nah, produksi bukan hanya aktivitas teknis saja, melainkan sistem kerja yang terorganisir yang melibatkan berbagai input seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, manajemen, dan teknologi yang diubah menjadi output bernilai tambah. Nah, kegunaan yang diciptakan meliputi bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan. Nah, kemudian dalam ekonomi modern, produksi tidak terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi produksi itu tidak hanya mencakup pada barang saja tapi jasa pun juga itu bisa disebut sebagai kegiatan produksi seperti pendidikan, kemudian pelayanan kesehatan. Itu termasuk dari kategori konsep produksi yang kini menjadi kontributor besar terhadap PDB, termasuk di Indonesia. Nah, konsep produksi mencakup 4 elemen utama. Nah, yang pertama itu ada faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Kemudian ada fungsi produksi, yaitu antara hubungan input dan output. Kemudian produktivitas, efisiensi penggunaan input, dan produksi berkelanjutan seperti ramah lingkungan, etis, dan sosial. Nah, secara keseluruhan, produksi merupakan konsep dinamis yang terus berkembang seiring perubahan teknologi dan tuntutan global. Produksi tidak hanya menciptakan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan nilai, pekerjaan, dan kemakmuran masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya di sini pembahasan mengenai konsep kebijakan harga. Nah, kebijakan harga ini merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran yang membentuk persepsi nilai produk di mata konsumen. Penetapan harga yang tepat dapat membantu perusahaan memperluas pasar, meningkatkan laba, menjaga daya saing, serta membangun loyalitas pelanggan.
Nah, penentuan harga dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur biaya produksi, kemudian positioning produk, dan target keuntungannya. Produk premium misalnya cocok dengan strategi premium pricing, sementara produk massal dapat memakai penetration pricing. Nah, kalau dari sisi eksternal, itu faktor seperti persaingan industri, daya beli masyarakat, dan regulasi pemerintah turut mempengaruhi kebijakan harga. Nah, pemerintah bisa menetapkan batas harga tertentu, misalnya melalui HET atau kebijakan subsidi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari konsep kebijakan harga. Selain itu, strategi harga justru disesuaikan dengan siklus hidup produk. Misalnya, scamming pricing di awal peluncuran atau penurunan harga drastis saat fase penurunan. Perusahaan juga dapat menerapkan berbagai teknik harga seperti diskon, bundling, psychological freezing, dan dynamic freezing untuk menyesuaikan strategi jangka pendek maupun panjang. Secara keseluruhan, kebijakan harus mencerminkan nilai produk, merek, dan preferensi pasar. Harga yang tidak tepat bisa berdampak negatif pada citra atau margin keuntungan. Oleh karena itu, kebijakan harga harus menjadi bagian dari integrasi strategi pemasaran, keuangan, dan manajemen merek harga perusahaan mampu bersaing secara berkelanjutan. Materi selanjutnya itu ada konsep kebijakan pemasaran dan iklan. Kebijakan pemasaran merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih unggul dibandingkan pesaing. Kebijakan ini mencakup 4 elemen utama marketing mixing, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi, yang harus diselaraskan untuk menciptakan nilai dan memperkuat promosi merek. Iklan menjadi elemen promosi yang sangat berperan dalam membangun persepsi merek dan loyalitas pelanggan. Agar efektif, kebijakan iklan memerlukan riset pasar yang mendalam dan memanfaatkan teknologi digital untuk personalisasi dan evaluasi kampanye secara real-time. Di samping itu, iklan juga harus memperhatikan aspek hukum, etika, budaya, dan pendekatan komunikasi. Pemasaran terpadu atau EMC diperlukan agar pesan yang disampaikan konsisten dan sinergi. Keberhasilan pemasaran tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan, tetapi juga dari penguatan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan nilai perusahaan jangka panjang. Kesimpulan, kebijakan bisnis adalah serangkaian keputusan strategis untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Kebijakan ini mencakup produksi, harga, pemasaran, dan iklan yang saling terintegrasi. Produksi menekankan efisiensi dan kualitas sesuai kebutuhan pasar, sementara kebijakan harga menentukan posisi kompetitif dengan mempertimbangkan nilai produk, daya beli konsumen, dan biaya pemasaran. Berfungsi menjembatani produk dengan konsumen melalui strategi segmentasi dan positioning yang tepat. Iklan berperan membangun komunikasi, citra, dan loyalitas mereka di era globalisasi dan digitalisasi. Integrasi keempat aspek ini sangat penting agar perusahaan mampu beradaptasi tetap unggul dalam persaingan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.